Jelajahi alam Indonesia, negeri kaya ragam budaya. Menikmati alam yang indah, bertualang di Nusantara. Inilah keindahan air terjun Cuncabulang, mirip sekali dengan rock formation di Grand Canyon. Komodo itu rata-rata dia makan itu 1 kali dalam 3 minggu atau 1 kali dalam sebulan. Karena Sekardela itu adalah pusat souvenir untuk mutiara, emas, dan perak. Kinan hampir habisin semuanya sendiri. Setelah di episode yang lalu aku selesai mengeksplorasi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kini aku dan tim bergerak meninggalkan Pulau Lombok menuju Pulau Dewata, Bali. Dari Mataram, aku bergerak menuju Pelabuhan Lembar untuk menyeberang dengan kapal feri ke Pelabuhan Padang Bay di Pulau Bali. Ya, alhamdulillah tim Indonesia Explorer sudah sampai di Pulau Dewata, Bali. Tanpa membuang waktu, aku dan tim langsung menuju ke kota Denpasar untuk beristirahat sebelum melakukan eksplorasiku di Pulau Bali ini. Setelah beristirahat selama 1 malam, pada keesokan harinya, aku dan tim bergerak menuju kota Semarapura, Kabupaten Klungkung, untuk melihat salah satu peninggalan kerajaan Klungkung yang sangat terkenal, yaitu Kertagosa. Dikarenakan jarak antara kota Denpasar dan Semarapura tidak terlalu jauh, perjalanan menuju ke Kertagosa tidak memakan waktu yang lama. Ditambah lagi, pemandangan yang indah di sekelilingku membuat perjalanan ini terasa sangat cepat. Akhirnya, setelah 1 jam perjalanan, aku dan tim sampai di Semarapura. Sekarang kita berada di Balai Kambang. Balai Kambang. Balai Ya, Kambang. namanya Balai Nah, Kambang. mungkin nanti Pak Saiful akan jelaskan. Seperti biasa, Dito lagi keluar sebentar untuk foto-foto ya. Pak Saiful, ini apa ini Ya, maksudnya? ini namanya Balai Kambang. Nah, biasanya fungsi Balai Kambang ini adalah digunakan sebagai tempat untuk meeting. Oh, di sini Ya, di sini tempat meetingnya. Kemudian untuk men-serve raja-raja untuk makan siang atau malam itu di sini. Nah, kemudian di atas ini seperti kita lihat ini di atas banyak sekali lukisan-lukisan yang mana ini menggambarkan dari cerita peperangan antara Mahabharata dulunya. Nah, ini adalah simbolnya Singaraja. Simbolnya Singaraja, dan intinya bahwa patung-patung ini di Bali itu digunakan sebagai menakuti roh-roh jahat. Ya, masih di Museum Kertagosa. Nah, sekarang kita melihat beberapa manifestasi dari baik dan buruknya. Kebanyakan orang Bali bilang leak ya. Karena inilah wujud dari Rangda, yang mana di Bali mereka percaya bahwa ini adalah represent dari roh jahat. Roh jahat. Nah, kemudian di sebelah kanan kita ini yang disebut dengan barong. Nah, barong ini adalah represent dari kebaikan. Yang mana seperti kita tahu ada selalu pertempuran dalam hidup ini adalah barong dan randa, yang mana antara kebaikan dan kejahatan selalu never ending. Eksplorasi pun kami lanjutkan, dan yang menjadi tujuan berikutnya adalah Desa Besakih, Kabupaten Karangasem. Desa yang menjadi tujuan kami ini sangat terkenal di Pulau Bali, dikarenakan di sana terdapat Pura Besakih yang juga dikenal sebagai ibu dari semua pura yang ada di Bali. Coba bisa tebak nggak? Nah, pasti semuanya tahu ini Pura Besakih ya. Pak Saiful bisa jelasin Pak, ini dibangun tahun berapa, terus siapa yang bangun, atau mungkin
ada sejarah-sejarah lain yang kita patut tahu? Oke, originally pura ini dibangun pada abad ke-8 ya. Lambat laun ini dibangun dan selesainya pada abad ke-16. Oke, yuk kalau gitu kita lihat-lihat ya. Pura Besaki terdiri dari 3 pura yang dipersembahkan untuk Dewa Wisnu, Brahma, dan Shiva. Nama Besaki berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Wasuki yang berarti selamat. Di mata dunia, Bali sangat terkenal dengan keanekaragaman tariannya. Dan tarian yang paling terkenal serta merupakan salah satu ikon Bali adalah tari Legong Lasem. Tarian ini menceritakan tentang keinginan Raja Lasem untuk meminang putri kerajaan Daha yang bernama Rangkesari. Karena sang putri menolak pinangan sang raja pun menculik putri Rangkesari. Hal ini menyebabkan Raja Daha marah dan akhirnya terjadilah peperangan antara kerajaan Lasem dan kerajaan Daha. Di hari kedua, aku dan tim bergerak ke arah barat kota Denpasar untuk melihat salah satu objek wisata yang juga sangat terkenal di Pulau Bali ini, yaitu Pura Tanah Lot. Perjalanan ke Pura Tanah Lot hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Di hari kedua ini, aku kembali ditemani oleh Pak Saiful yang menjadi pemandu wisata kami. Sebenarnya fungsi dari Pura Tanah Lot ini untuk apa ya? Ya, sesuai dengan lokasinya bahwa originalnya pura ini adalah dipersembahkan kepada dewa penguasa laut, yaitu Dewa Wisnu. Yang mana pura ini dibangun pada abad ke-16 oleh salah satu pendeta dari Jawa namanya Danyang Miratu. Pura yang berdiri di atas Bukit Karang ini dibangun pada abad ke-16 oleh Dang Hyang Nirarta yang juga dikenal dengan nama Pedanda Bau Rauh yang berasal dari kerajaan Majapahit. Gua di sekitarnya juga menjadi tempat hidup ular-ular yang dipercaya merupakan milik dewa penguasa laut. Setelah puas melihat Pura Tanah Lot yang begitu menakjubkan, kini aku dan tim sudah berada di Alas Kedaton untuk melihat habitat kera dan kelelawar yang ada di daerah ini. Baik, Alas Kedaton ini adalah salah satu monkey forest yang kita punya di Bali, yang mana dikelola oleh desa yang lokasinya di Tabanan. Kelelawar yang ada di sini sudah dilatih untuk bisa berinteraksi dengan pengunjung yang datang ke Alas Kedaton ini. Yang penting nanti bisa dipegang, jadinya mantap. Oh ya, jadi mereka kenapa bisa begini? Jadi siang-siang masih bekerja karena memang mereka dilatih ya. Ya, kita sudahi saja kunjungan kita di Alas Kedaton. Kita mau ke tempat yang lainnya lagi ya. Keesokan harinya, aku dan tim langsung bergerak untuk bertemu Luna Maya, sahabat Indonesia Explorite, yang akan mendampingi kami mengeksplorasi kuliner Pulau Bali.